ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fiqril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, dengan membuka akal sehatnya, akal waras dan akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini ada status yang sangat lucu, sudah saya posting di komunitasnya juga pernah ada. Kemudian baru saja saya posting juga di video shotnya di Ribat Aklis Salim. Apa itu, kita baca ya, dan walaupun ini lucu namun kenyataan memang berbicara seperti itu, memang kenyataannya seperti itu. Ada sebuah tulisan yang kita tampilkan di sebelah sini atau sini. Ya. Lucu banget, lucu bin ngakak, lucu bin banget. Pas kita pertama kali bayat, lo dijanjiin. Pertama kali kita bayat kepada sang imam Islam Jamaah, kita dijanjiin pertama jadi sah Islamnya. Iya, kita dijanjikan bahwasanya Islam itu harus berbayat. Selama tidak berbeat maka la yahillu, tidak halal, artinya haram, artinya tidak bisa netepi syariat Islam, tidak bisa, harus berjamaah, harus berbeat. Tidak sah la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bil ta'ah. Menurutnya seperti itu. Walaupun ada kalimat, itu kan ucapan Umar bin Khattab, ada kalimat yang ditambahi sendiri, wala imarata illa bil bai'ah, tidak ada ambil kecuali dengan berbaiat. Nah, ini digunakan untuk sebagai dalil untuk menguat golongan Islam Jamaah ini. Lalu setelah itu dianggaplah bahwasanya semua orang Islam yang tidak berbaiat kepada beliau sang imam, oleh imam Islam Jamaah, imam besar, maka dianggap tidak sah Islamnya. Tidak sah Islamnya. Dan ini benar, bukan hanya benar, artinya benar adanya bahwasanya Islam Jamaah mendoktrin jamaahnya seperti itu. Nah, jadi keabsahannya gak enak. Bahkan kalau kita lebih tajam lagi, dulu ketika kita masih di dalam Islam Jamaah, kehidupan orang-orang yang tidak jamaah itu adalah haram. Dan itu lebih baik kehidupannya hewan yang sudah haram. Apa maksudnya? Ketika orang itu, kalau hewan haram itu jelas haram hewannya, tetapi dia sah-sah saja hidup di dunia. Tetapi kalau orang yang tidak beat itu kehidupannya tidak sah menurut mereka, menurut Islam Jamaah seperti itu. Sehingga pertama kita dijanjikan bahwasanya Islam kita akan
sah. Kemudian yang kedua, dosa-dosa lu akan ludes. Kayauma waladatu ummuhu. Jadi seperti halnya hari dilahirkannya, hari ibu melahirkannya. Nah, jadi itu keyakinannya. Awake dhewe nglakoni dosa kaya ngopo. Ketika sudah berbeat kepada sang imam, kepada bapak imam, maka langsung otomatis langsung bersih, otomatis langsung rontok kabeh. Syaratnya jamaah, syaratnya harus netepi jamaah, syaratnya harus berbeat pada pemimpinnya itu tadi. Kalau nggak berbeat ya sama saja. Bahkan sholat kita, syahadat kita ketika kita belum Islam jamaah dianggap belum diterima. Sehingga ketika kita masuk, ketika kita beat kepada Islam jamaah, barulah syahadat itu diterima, sholat kita diterima. Dari sia-sia. Kalau Anda misalnya golongan lain Islam misalnya, sudah berpuluh-puluh tahun, lalu mendapatkan hidayah dalam bahasa mereka, masuk Islam jamaah, maka sholat Anda berpuluh-puluh tahun, sedekah Anda, zakat Anda, puasa Anda berpuluh-puluh tahun, maka tidak diterima. Diterimanya setelah Anda mulai berbeat kepada sang imam Islam jamaah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, itu kenyataan yang ada. Dosa-dosanya ludes semua. Seperti bayi yang dilahirkan 2 dan 3 ini hampir sama ya. Pokoknya semua bersih. Selalu ketika kita diingatkan, ketika kita ada pertanyaan dulu saat kita di Islam jamaah, saya dulu tuh melanggar Pak, berzina gini, ya harus mlebu jamaah wis entek pisan. Wis biar Bapak Imam wis resik bersih. Itu nyata, itulah doktrin kita saat itu. Jadi di Islam jamaah itu menggunakan konsep seperti konsepnya apa ya, itu pokoknya untuk mengikat jamaahnya, maka diberikan kabar-kabar yang baik walaupun itu bersifat dusta atau pembohongan agama artinya. Ini masih kurang sebenarnya. Banyak. Contoh misalnya yang keempat ini, beramal pasti diterima. Iya. Sebagaimana apa yang dalam hadis man amila fil jamaah fa asaba qabilallahu min wa in akhta'a ghafarallah. Wa man amila yabtaghil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang beramal dalam jamaah, maka ketika benarnya diterima dan ketika salahnya diampuni. Wa man amila yabtaghil firqah fa asaba lam yataqabbalillahu min wa in akhta'a falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang beramal di firqah selain jamaah, maka benarnya tidak akan diterima, salahnya langsung dimasukkan dalam neraka. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, padahal hadis itu hadis maudhu yang minimal dhaifun jiddan, sangat lemah. Tapi banyaknya maudhu itu. Sudah banyak kawan-kawan yang meneliti itu, yang membuka dalam kitab-kitab yang lain. Masa jamaah sah dan tidak sahnya amalan seseorang hanya ditentukan oleh golongan ini. Kira-kira kaum muslimin yang lain terima atau enggak? Akal sehat, akal waras, dan akal selamat. Kan enggak mungkin. Akal sehat Anda, akal waras Anda, akal selamat Anda kan enggak mungkin akan menerima bahwasannya Islam harus dalam golongan ini. Kalau enggak diterima. Anda para bazra kan mengatakan saya mengatakan fitnah, silahkan komen di bawah. Anda akan dibantai oleh kawan-kawan yang lain. Insya Allah ribat akli salim itu lama di Islam jamaah. 32 tahun saya di Islam jamaah, kurang lebihnya. Ya.
tahun 8 sebelum saya lahir udah jamaah. Itu aja lah. Kayak ucapan Caimin aja, Caimin Muhaimin ditanya tidak dikenal sama di kalangan NU. Saya belum lahir sudah NU. Saya sama juga saya belum lahir sudah jamaah. Islam jamaah artinya. Jadi paham betul ketika saya kecil sudah didoktrin baik dari mubalik saya, baik dari orang tua saya yang sering mengatakan kafir, ngomong kafir, wong Jawa wong kafir. Itu sudah menjadi pembicaraan biasa. Apalagi saat itu saya hidup di minoritas Islam jamaah di Lamongan. Yang lain semua kan lebih yakin. Biasanya kalau hidup di sebuah minoritas tuh, wah keyakinannya lebih mantap biasanya. Nah, artinya jumlah Islam jamaah dengan yang lain masih banyak yang lain. Di kampung saya itu saat di Lamongan di Dusun Kemlagi, Desa Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Mantap. Jadi ucapan-ucapan seperti itu benar adanya bahwa doktrin-doktrin di Islam jamaah. Yang lain gak sah, rodun ay mardudun. Karena kenapa yang lain dianggap semua bid'ah. Semua bid'ah. Pokoknya gak cocok, gak sesuai karoan ajaran dhek kuwi kabeh dianggap bid'ah, gak ngerti bid'ah saka ngendi gak ngerti. Pokoknya ora padha karo Nabi blet ora melalui ulama-ulama pokoknya gak perlu ulama-ulamaan, gak perlu Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, gak perlu. Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Dan yang terakhir sebenarnya banyak sih. Mati sewaktu-waktu wajib masuk surga. Ini selalu dinasihatkan hampir setiap event, hampir di setiap acara kajian-kajian mereka. Bahwasanya kita mati digeletak, jenggelek, ditak wajib lepas surga. Sering saya katakan bahwa imam daerah saya yang masih muda itu, dia masih muda, kalau nasihat itu masya Allah, doktrinnya itu wis awake dhewe niku pun sementing pun sama. Geletak jeder sakniki lho pun wajib lebu swarga. Bahkan ada yang nasihatnya, awake dhewe nanti dipeksa mlebu swarga. Setiap kali saya menerangkan seperti itu di kalangan forum kaum muslimin mesti tertawa semua itu orang-orang. Menertawakan. Dari dulu itu ada kelompoknya ada yang menasihat ceramah itu mungkin kita sedaya niku purun mboten purun, artinya mau nggak mau akan dipaksa masuk surga. Enak. Janjinya berapa banyak tadi? 5 tuh. Islamnya sah, dosa-dosanya hilang, seperti bayi, amalannya diterima, mati waktu wajib masuk surga, mendapatkan rahmat, dulure akeh, koncone akeh, al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Jadi dikira konsep jamaah itu seperti itu hanya di Islam jamaah saja. Persaudaraan yang telah dijalin itu hanya dalam Islam jamaah. Memang kita akui bahwa komunitas ini sangat kuat. Lagi-lagi karena dibangun sebuah kesesatan, yang kesesatan ini tidak bisa diketahui oleh orang luar, sehingga sangat protektif, ini sangat eksklusif. Kemana-mana harus bawa ST, apa itu surat sambung SS. Ya, kemana-mana harus bawa surat sambung. Ketemu saudaranya sana, ketemu sama golongannya sana. Ke Surabaya, ketemu ning Lombok kono, Sidoarjo, ke Jakarta, ke Semarang, ke Pati, ke Rembang, Wonogiri, lagi. Hampir di pelosok seluruh Indonesia, selama di situ ada Islam jamaahnya, maka dia akan ta'alukan, akan tawasulan, sambung deh. Ini surat sakti nih, surat sambung.
Ini juga yang menjadikan sebuah kebanggaan mereka, seakan-akan mereka itu adalah apa? Golongan yang terbenar, paling benar. Ya. Tapi yang terakhir itu ada kalimat yang lucu. Habis itu katanya, habis itu lo dipalakin macam-macam. Jadi setelah dijanjiin seperti ya sebenarnya ini adil sih. Adanya janji kan mesti minta imbalan dong. Artinya ini adil, tapi adil. Adanya janji kan ya mesti kan nggak mungkin tanpa imbalan. Lo kalau mau ingin masuk surga ya sudah, palakin, infak persenan, siar-siar, wasol, dapur 5% atau 10% dari 5% dari infak persenan. Bata merah, kurban, apa lagi? Organisasi, nyaur utang, dan banyak-banyak lain. Yang lainnya masih banyak. Namun ketika sudah 5 ini diletakkan, ditanamkan, ditancapkan kepada warga Islam jamaah, siapa yang mengelak? Tidak ada yang mengelak, semua mau. Kabeh gelem, kabeh semangat. Sami'na wa ata'na mastata'na. Bahkan selain nasihatkan, jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. Itu yang disampaikan terus, mana qasad min shadaqatin dan lain sebagainya. Masyaallah muslimin hafizakumullahu taala. Tak ada kata lain kecuali ini ada sebuah doktrin-doktrin yang pada titik inti yang dibutuhkan adalah cuan. Duit, jadi jaluk ini duit man. Jadi perkara urusannya urusan duit masalahnya. Hanya itu aja kisarannya. Sehingga kalau kita boleh jujur, kita jujur-jujuran. Orang kalau cuma beat saja, beat tok misalnya itu, kemudian tidak membayar, tidak infak persenan, kira-kira masih diakui tidak? Jujurlah. Walaupun sholat jamaahnya tertib, walaupun ngajinya tertib, hanya satu tok nggak bayar infak, habislah semua. Sudah itu titik intinya itu. Para bunglon, para jamaah-jamaah simak ucapan saya ini ke menit 17 atau 18 ini ya. Walaupun Anda pintar sholat, walaupun Anda tertib sholat berjamaah, tertib ngajinya, tapi hanya satu tidak bayar infak ini, maka Anda akan berbeda nama, akan dikatakan tidak paham. Apalagi jelas-jelas Anda punya penghasilan, apalagi jelas-jelas Anda punya harta, wah dianggap gak paham lagi, gak paham pembelaan. Jadi kalau muaranya, semua muaranya adalah kepada fulus, pada uang. Lalu agama ini atau golongan ini apa yang akan dicapai itu untuk apa? Mulai beri duit, pokoknya duit. Padahal dari ulasan 5 tadi sudah jelas terbantahkan semua. Tidak ada golongan kok sampai menjanjikan seperti itu. Kalau nggak golongan yang punya kepentingan, dan rata-rata kalau zaman sekarang, kalau saat ini orang yang tertipu dan golongan ini berarti jelas-jelas orang yang buta informasi. Lah kalau dulu sih kita masuk akal. Artinya Anda masuk karena informasi belum segencar ini, dan rata-rata yang disasar adalah orang-orang awam. Rata-rata yang ditembak, rata-rata yang dipengaruhi adalah orang-orang awam. Tidak mungkin orang-orang
kaya, enggak mungkin orang pintar, enggak mungkin. Maka masyaallah muslimin hafizakumullah taala. Ayo, silakan buzzer komen bagaimana. Anda mengatakan fitnah, silakan fitnah. Paling Anda akan dihajar oleh kawan-kawan yang lain. Memang benar adanya prosesi baiat yang dilaksanakan setiap hari Ahad pertama di Pondok Kediri, di gedung, di lantai 2 kalau pindah-pindah di Bisram, dulu di Bisram. Sekarang di lantai 2 apalah sekarang pindah lagi kayaknya. Yang didoktrin pertama kali jam 9, saya jam 8 sampai jam sekian, jam 10-an. Pertama menancapkan tentang manfaat-manfaat berbaiat. Ada tim baiatnya juga ada. Bahkan tim baiatnya sudah hijrah juga. Seperti Pak Agus Allah yarham, Agus Mukhlisin. Beliau cerita ya. Oh, tancap nih nanti plus kita adalah tentang manfaat berbaiat pada golongan tersebut. Bahkan sampai saking klaimnya luar biasa agar tidak berpaling misalnya gini. Tapi kan sana juga ada baiat, kita tidak menafikan. Oh, golongan sana juga ada baiat loh Pak. Oh, gak sah. Al awal fal awal fu bi baiatil awal fal awal. Ya baiat pertama kali ini tetapi dia nggak mau kalah. Kayak gelem kalah arek. Oh, sana juga punya amber. Oh, gak iso. Amber pertama kali yo ning kene. 41. Sampai sekarang saya juga belum mengetahui 41 sampai ke tahun 60 itu siapa-siapa saja yang sudah insaf, yang sudah masuk Islam Jamaah itu saya masa 3 orang kok. Kan kalau kita urut munculnya tahun 60-an, 59, 60-an. Katanya sih cerita 41 itu fiktif, tidak ada. Berdiri tahun 41, kalau minyak telur Nyonya Menir memang 41, saya pernah baca sih. Tapi kalau misalnya benar 41 kan cuman 3 orang misalnya, 1 orang dibiat 2 orang, masa 10 tahun, 20 tahun dan hampir 20 tahun, tahun 60-an nggak ada yang lain. Masa mau terlalu kita. Ahli sejarah rata-rata sejarah Islam Jamaah artinya pelaku-pelaku Batojin ya tahun 50-an, tahun 60-an baru muncul. Itu aja seakan-akan sekarang menjadi apa? Buah pusat cerita sejarah konyolnya Islam Jamaah ini Batojin. Walaupun beliau bercerita serius tapi kita anggap konyol. Dan bagi kawan-kawanku yang punya akal sehat, akal waras, para mubarik ubaidah yang ada di dalam, mesti juga ketika mendengar ceritanya Batojin konyol. Benar-benar dadiyo guyune jagat. Guyune jagat tenan, tertawakan meniat. Sekelas sesepuh, sekelas apa? Muassis apa? Bukan muassis, tapi pendiri itu aja lah. Makanya Batojin sekarang kan bergerak terus. Secara silent, secara soft. Bergerak terus mempengaruhi untuk mengembalikan kepahaman jamaah koyo Abah biyen. Padahal kalau kita melihat kalau memang murni maka ketika kembali kepada Abah seharusnya yang dipelajari kitab-kitab klasik karena zaman dulu mestinya iki lho kitab apa iki bukan hanya cerita khurafat takhayul dalam minggar PDW. Sedangkan para pengurus-pengurus saat ini, para mubalik-mubalik yang saat ini zaman ini mintanya realistis. Endi rujukane? Ucapan Abah ngene iki rujukane endi? Kan kalau kita itu lebih adil kan kalau memang itu beliau itu benar-benar menjaga kemurnian si Abah ini, Abahan Abah tenanan aku gak ngerti. Itu mestinya kembali kepada kitabnya, kitab yang lama. Iki lho cah, kitabnya bahaya ingin nih. Tapi justru tidak, justru
Malah kawan-kawan yang akhir ini mulai membuka kitab-kitab untuk referensi, dibantah total oleh Mbah Tojin. Wis gak kitab-kitaban, gak nahwu soropan. Gak nahwu soropan ya. Itu bahkan mengatakan nahwu soropi marai ro'yi apa? Marai ro'yi, yes pokoknya marai ro'yi itu mulai berpendapat iso maca kitab-kitab karangan. Jauh dari pemahaman asli Islam jamaah. La haula wala quwata. Jadi kalau kita kembali ke pokok permasalahan tadi, 5 yang dijanjikan oleh sang imam Islam jamaah atau pengurus Islam jamaah memang benar adanya. Memang benar adanya. Tapi ujungnya adalah masalah uang tadi, dipalakin sana sini, diminta, calui, bayar. Kasihan sebenarnya, saya itu sangat kasihan. Kalau Anda itu sama main ke sini, ke rumah saya atau di pondok saya sini, fenomena terjadi, fenomena apa? Anda akan melihat bagaimana majemuknya orang-orang sini Islam jamaah, berbagai, ada yang kaya, ada yang miskin. Kasihan. Kita melihatnya itu kasihan. Ya. Sedangkan mantan yang dimurtadkan, yang katanya difitnah, deplek dan lain sebagainya, tiap pagi malah apa? Tiap pagi ngajar pondok, tiap sore keliling dari masjid ke masjid ngajar. Yang dikatakan deblek seperti itu. Sedangkan Islam jamaah muntang manting. Tapi masih dimintai, dan keluar itu apa sambate itu gersulone keluar gersulone. Keluar gersulo ya yang gersulo. Pokoknya sambat. Ojo tenan. Jamaah sini yang masjid sini kan banyak komunikasi. Ojo tenan wis aku sekadung mlebu pakai wakeh tarian. Mulai infak persenan itu wajib 10%, wasol, siar, tukang listrik PLN, mubalek, cabai rawit, muda-mudi, kas desa, kas kelompok, nyaur utang tanah sabilillah desa, nyaur utang tanah sabilillah daerah, nyaur utang renovasi masjid. 13 tidaknya yang saya hafal. Ada sepeda motor juga, mobil juga ada aghniyat juga ada jamaah haji, jamaah umroh. Kalau di haji pasti ada dua-duanya, jamaah haji dan umroh. Kalau umroh belum tentu haji. Semua ada nominalnya. Semua ini diikat dari apa? Diikat dari 5 janji tadi. Hasil dari beat tadi. Seperti ini dikritik, itu Bazra akan mengatakan, oh urusan uang ternyata. Enggak. Tapi tujuan, justru saya katakan, justru Anda lah yang urusannya uang. Dengan menjanjikan apa? Menjanjikan surga, menjanjikan dosanya bersih, menjanjikan amalnya diterima. Ujungnya uang. Nah, kalau malam mantan itu kan, itu bagian kecil dari akidah takfiri, hasil dari akidah takfiri aja. Apa? Ya
pemalakan uang itu. Tapi bukan terfokus pada situ, tapi dakwah melalui membongkar tentang masalah keuangan efektif juga. Karena tahu nggak tahu, mau nggak mau, kita lihat bahwasannya kehidupan ekonomi itu sangat menentukan. Apalagi udah tahu-tahu jelas-jelas ditipu, udah ditunjukkan, jelas lah. Kalau akal sehat, akal waras, akal selamat, si buzzer pun dia bisa keluar. Dan saya yakin mantan-mantan buzzer yang sekarang hijrah juga banyak. Ya. Oke, begitulah saudaraku semua. Insya Allah demikian yang kita sampaikan di siang hari ini. Ba'da hujan sebenarnya sudah cerah kembali. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.